Mau belajar bahasa Inggris tapi nggak tahu mulai dari mana? Yuk belajar bareng Mas Cafe aja. Langsung aja yuk kita mulai, let's check it out. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas simple past tense untuk melanjutkan materi sebelumnya yaitu simple present tense. Perlu kita ketahui bahwa pengetahuan terkait tenses ini sangat penting karena akan berhubungan dengan materi-materi selanjutnya. Jadi ketika kita paham tenses, otomatis akan sangat membantu untuk memahami materi-materi setelah ini. Jadi simple past tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah selesai di masa lalu. Jadi setiap kejadian atau peristiwa yang udah terjadi, baik kemarin, bulan lalu, tahun lalu, seperti itu yang kita alami, itu bisa kita gunakan simple past tense. Bagaimana rumusnya? Mari kita lanjutkan. Sebagai contoh misalnya ada suatu kalimat, yesterday I visited my grandmother. Nah di sini ada kata yesterday yang menunjukkan udah berlalu atau artinya kemarin, maka kita wajib menggunakan simple past tense. Yang menunjukkan di kalimat ini simple past tense adalah kata kerja bentuk kedua yaitu visited, dari kata visit menjadi visited ditambah ed, itu kata kerja bentuk kedua. Kemudian yang kedua adalah misalnya ada contoh A, he had a great time at the concert last night misalnya. Jadi last night itu udah berlalu, maka had-nya harus bentuk kedua dari have, seperti itu. Sebelum membahas lebih lanjut, kita ada bagi dua seperti biasa. Jadi kalimat itu terbagi dua, kalimat yang ada kata kerjanya dan kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Nah, untuk kalimat yang ada kata kerjanya, maka rumusnya adalah subject plus verb to, kata kerja bentuk kedua. Kemudian itu untuk yang positif. Yang negatifnya adalah subject plus did plus not plus verb one. Jangan lupa harus kembali ke verb one karena udah ada did-nya. Kemudian interrogatifnya adalah atau kalimat tanya did plus subject plus verb one. Bagaimana jika tidak ada kata kerja atau verb dalam suatu kalimat? Seperti misalnya cuma ada kata sifat, kata keterangan, keterangan waktu, atau pelengkap yang kita sebut pelengkap, maka rumusnya adalah untuk yang positif subject I, you, we, they, he, she, it plus was atau were tergantung subjeknya orang ketiga tunggal atau bukan. Kemudian untuk yang negatifnya adalah subject plus was atau were plus not. Kemudian untuk kalimat tanyanya adalah was atau were plus subject. Mari kita rinci lagi. Jadi untuk yang ada kata kerjanya, semua subjek itu hanya langsung ditambahkan verb to langsung. I, you, we, they, he, she, it penggunaannya sama, langsung ditambahkan verb to. Nggak ada kata-kata tambahan. Contohnya, she studied English last night, atau they traveled to Japan last year. Bagaimana kalau misalnya tidak ada kata kerja di suatu kalimat? Maka ini kita bagi dua, yaitu subjek I, he, she, dan it itu pakai was. Makanya ada kalimat mungkin kalian pernah dengar kalau misalnya ada kalimat it was, she was, he was, I was. Nah itu pakai was. Sedangkan untuk subjek yang you, we, they itu pakai were. Contohnya last year she was not here. Ya, tahun lalu dia tidak ada di sini, seperti itu. Kemudian yang kedua, were they at home? Karena subjeknya they, maka menggunakan were. Kalau misalnya kalimat tanya atau interrogatif, kita masukkan was atau were dulu di awal kalimat. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga adalah the teacher was happy. Misalnya my teacher was happy with the result. Oke. Nah, di sini adalah the teacher, bisa kita ganti dengan she atau he, maka pakai was. Seperti itu. Terkait daftar kata kerja ini kita bahas sedikit saja ya, karena nanti akan saya buat satu video khusus untuk membahas kata kerja ini. Jadi singkat aja, sebenarnya kata kerja itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah verb 1, yang kedua verb 2, yang ketiga verb 3, yang keempat verb ing. Mungkin kalian pernah baca mungkin di kamus atau pernah dengar, ini bukan hal yang asing bagi kalian. Jadi bedanya adalah verb 1 itu untuk tenses simple present. Kemudian yang verb 2 itu simple past yang kita bahas sekarang. Kemudian verb 3 itu adalah present perfect atau past perfect. Kemudian yang verb ing itu adalah continuous. Nah, di sini kita bahas yang simple past tense sedikit. Jadi biar kalian tahu aja bedanya untuk kata kerjanya gimana. Nah, contohnya adalah play. Itu untuk
present atau verb one-nya, bentuk keduanya adalah played tambah ed, work, worked tambah ed, study, studied, work bentuk keduanya adalah worked. Jadi kayak ada penekanan ed di belakang. Played, worked, studied, worked. Nah, ini dinamakan regular verbs atau kata kerja beraturan. Artinya apa? Jadi kata kerja bentuk pertama tinggal kita tambahkan ed di belakang katanya, seperti itu. Yang kedua adalah irregular verbs, jadi kata kerja tidak beraturan. Jadi ini adalah kata kerja yang bentuk lampaunya tidak mengikuti pola tertentu dan harus dihafalkan, disarankan untuk dihafalkan atau kalian sering-sering baca. Contoh irregular verbs atau kata kerja yang tidak beraturan ini adalah untuk present misalnya go. Jadi nggak ada go tambah ed, nggak ada. Yang ada adalah bentuk keduanya adalah when. Kemudian eat, bentuk keduanya adalah ate. Write, bentuk keduanya adalah word. See, bentuk keduanya adalah saw. Jadi ini yang membedakan regular verbs, tinggal kita tambahkan ed, sedangkan irregular verbs itu bentuknya beda dari bentuk pertama. Gitu. Bentuk ketiganya juga ini nanti beda. Akan kita bahas di materi selanjutnya. Kita masuk ke contoh. Jadi tadi untuk kalimat yang positif, rumusnya adalah subject plus kata kerja bentuk kedua, plus objek atau komplement atau pelengkap. Nah, contoh yang pertama adalah I met my friend yesterday. Jadi kemarin saya bertemu teman saya. Nah, met di sini adalah kata kerja bentuk kedua dari meet, artinya bertemu. Jadi wajib kita pakai kata kerja bentuk kedua, nggak boleh kata kerja bentuk pertama atau ketiga atau berfing, karena menyatakan kemarin, yesterday atau simple present tense. Kemudian yang kedua adalah we ate pizza last night. Nah, di sini kata kerjanya adalah ate, wajib pakai bentuk kedua karena ini adalah last night, simple past tense. Kemudian yang negatifnya adalah rumusnya seperti kita ketahui bahwa rumusnya adalah subject plus did plus not plus verb one, ya. Kembali ke verb one, jangan lupa. Contohnya yang pertama, I didn't meet my friend yesterday atau I did not meet my friend yesterday. Nah, di sini ada did not, ya. Itu menyatakan simple past tense. Yesterday itu juga menunjukkan kata kerja itu udah lampau. Kemudian we did not eat pizza last night. Ya. Bentuk negatifnya adalah we did not eat pizza last night. Did not verb one. Ya. Last night itu menunjukkan kalau misalnya kalimat ini adalah simple past tense. Nah, ada pertanyaan misalnya, Kak, gimana sih ngebedain simple present atau simple past tense kalau misalnya di soal seperti itu ya? Nah, untuk keterangan waktu yang sering digunakan di simple past tense adalah contoh yang pertama, yesterday, artinya kemarin. Kemudian kedua, last night, artinya tadi malam. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Last week, minggu lalu. In 2000, atau pada tahun 2000, berarti udah lewat. Seperti itu. Kita masuk ke latihan soal. Choose the correct answer. C blank a delicious cake for my birthday last week. Bisa di stop dulu sebentar videonya untuk menjawab sebelum kita bahas. Nah, jadi C blank a delicious cake for my birthday last week itu menunjukkan simple past tense. Dari mana kita tahu simple past tense? Dari kata keterangan waktunya adalah last week. Langsung ditandai last week. Sehingga harus, karena ini kalimat positif, harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Bentuk kedua yang ada ed-nya, berarti ini masuk ke regular verbs, kata kerja yang beraturan, tinggal tambah ed atau d. Nah, jadi bentuk kedua dari bake adalah baked. Jawabannya adalah yang C. Latihan soal yang kedua. Blank, he, blank lagi, his homework yesterday. Ini ada kalimat pertanyaan. Nah, di sini ada kata keterangan waktu yesterday, berarti itu menggunakan simple past tense. Nah, simple past tense kalau misalnya kalimat tanya seperti kita bahas tadi adalah did plus subject plus verb one. Jadi tinggal kita cari di opsi, ada did plus subjeknya he, terus kata kerja bentuk pertama. Jawabannya adalah yang C.
Did he finish his homework yesterday? Seperti itu. Apakah dia udah menyelesaikan PR-nya kemarin? Oke, kita masuk ke PR ya. Jadi nanti kalian bisa jawab di kolom komen. Yang pertama adalah why blank they come to school last Monday. Opsinya ada does, do, did, have. Jadi jawab di itunya titik-titiknya. Kemudian yang kedua, blank you see the movie last night. Titik-titik you see the movie last night. Ini berarti kalimat tanya. Oke, silahkan dijawab nanti di kolom komentar. Oke, kita selesai untuk materi kali ini. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus semangat belajar. See you in the next video.